Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat olahraga, perkenalkan nama saya Askal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang olahraga pencaksilat. Pencaksilat adalah ilmu bela diri. Pencaksilat bukan hanya sebagai ilmu bela diri semata, namun memiliki sejarah penting dan beberapa perkembangan zaman dari tiap tahun ke tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan zaman pencaksilat, yakni timeline dan sejarah pencaksilat dari awal terbentuknya pencaksilat sampai saat ini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang zaman prasejarah pencaksilat. Pada zaman prasejarah, pencaksilat belum dikenal sebagai olahraga, tetapi sebagai cara mempertahankan diri. Gerakan pencaksilat itu terinspirasi dari alam dan hewan seperti harimau, monyet, dan beruang. Mungkin saya akan memberikan beberapa tutorialnya. Manusia meniru cara hewan bertarung untuk bertahan hidup. Nah, yang ketiga, digunakan untuk berburu dan melindungi diri dari ancaman. Pada masa ini, teknik sederhana dimulai dari berbagai cara yang kita ikuti seperti harimau, beruang, macan, ataupun burung. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pencaksilat di masa kerajaan. Pada masa kerajaan, pencaksilat Nusantara berdiri seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan juga pencaksilat berkembang pesat sebagai ilmu bela diri prajurit kerajaan, bagian dari pendidikan bangsawan dan identitas budaya daerah. Pada masa itu, mulai muncul berbagai aliran pencaksilat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang ketiga ialah pencaksilat di masa penjajahan. Nah, saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, pencaksilat digunakan sebagai alat perjuangan rakyat. Yang kedua sebagai latihan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan yang keempat menjadi simbol perlawanan dari pasukan-pasukan negara Indonesia. Nah, pencaksilat tidak hanya sebagai bela diri, tetapi juga sebagai semangat nasionalisme untuk berjuang kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, yang keempat yaitu pencaksilat di masa kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1948, didirikan organisasi resmi dengan organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Indonesia atau lebih disingkat sebagai IPSI. Nah, tujuannya mempersatukan berbagai aliran silat, menjadikan pencaksilat sebagai olahraga nasional dan menyusun aturan pertandingan resmi. Sejak saat itu, pencaksilat mulai dipertandingkan secara nasional. Nah, di era modern dan internasional, pencaksilat semakin berkembang ke tingkat dunia. Organisasi internasional yang bernama sebagai Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang disingkat sebagai Persilat. Nah, pada ajang ini, pencaksilat dilombakan sebagai ajang di SEA Games, Asian Games, dan pada tahun 19, pencaksilat ditetapkan sebagai wilayah barisan tak benda oleh UNESCO. Hal ini membuktikan bahwa pencaksilat didukung oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifik dari perlombaan pencaksilat di SEA Games. Nah, pencaksilat mulai dipertandingkan di SEA Games pada tahun 1987 dan di Indonesia sering menjadi juara umum. Dan yang keempat di Asian Games. Di Asian Games resmi dipertandingkan pada tahun 2018, yang dimana saat itu ialah Indonesia sebagai tuan rumah untuk mempertandingkan pencaksilat yang pertama kali ada di Asian Games. Dan yang keempat menjadi kebangsaan Indonesia karena menjadi tuan rumah. Oke. Nah, begitulah sejarah dari Indonesia dari zaman prasejarah hingga ke zaman modern. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit materi tentang hari ini. Pencaksilat itu berkembang dari teknik bertahan diri sejak zaman prasejarah menjadi bela diri kerajaan, alat perjuangan, dan bela diri nasional sampai diperlombakan di acara-acara SEA Games, Asian Games, dan dunia. Pencaksilat itu bukan hanya olahraga, tetapi juga memiliki identitas lain, yaitu solidaritas bangsa dan nasionalisme bangsa sekaligus sosial budaya bangsa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.